Hai ladies, hai bro, hai sis. Apa kabar? Kalau yang di sosmed lagi musim itu ya. Apa kabar semuanya? Saya Ira Kania, balik lagi di podcasting Sprintil. Masih ngomongin random things, descended things, ini dan itu dan ini, macam-macam ya. Tapi hari ini saya balik lagi nih dengan catatan si Bubu, dan hari ini saya mau ngomongin soal cinta. Cinta? ADC, ada apa dengan cinta? Kenapa saya ujuk-ujuk ngomongin soal cinta ya? Kenapa coba? Karena bulan-bulan kemarin ya, bulan Mei Juni ini tuh sosial media saya pas dibuka selalu dipenuhi dengan drama cintanya Johnny Depp dan Amber Heard ya. Hampir capek ya bacanya ya. Oh my god banget ya. Kasusnya ini berlangsung lama ya, sejak 16 April sampai akhirnya keputusan juri yang memenangkan Johnny Depp di tanggal 2 Juni lalu gitu. Nah, kasusnya pencemaran nama baik dan kekerasan dalam rumah tangga yang cukup seru juga ya ditonton dan diikuti karena ala-ala drama ini ya. Jadi kasusnya tuh kayak macam drama gitu ya, panjang gitu dah, dan cukup menguras emosi pemirsa dan netizen seluruh dunia ya. Kenapa coba? Karena ya nggak tahu ya, dengernya capek aja gitu loh, kayak toksik banget itu ya. Terus karena emang disiarkan langsung juga kan, jadi kita bisa ikut nonton dari YouTube atau dari TV gitu ya. Awalnya sih saya nggak terlalu ngikutin berita ini ya, tapi kan biasa ya gitu, sekali buka berita keterusannya nongol terus kan beritanya tuh ya. Jadi setiap kali buka sosmed ada aja, buka YouTube ada aja gitu ya, buka Instagram ada juga gitu, buka Facebook ada juga pokoknya ya. Saya sendiri sih emang dari dulu udah ngefans sama Johnny Depp ya. Zaman ABG saya ngefans sama dia ya. Jadi saya kenalnya tuh dari film Nightmare on Elm Street ya. Terus kan ada serial yang 21 Jump Street tuh di satu-satunya TV swasta waktu itu ya. Nontonnya masih pakai decoder, masih berbayar gitu ya. Gila ya, tuir loh gue. Jadi TV swastanya masih satu, RCTI doang tuh. Nonton lah si Johnny Depp di 21 Jump Street itu. Jadi saya udah kenal dari zaman saya ABG. Tapi kalau Amber Heard-nya saya nggak tahu ya dia siapa gitu, kan nggak terlalu ngikutin juga gitu, tapi akhirnya jadi tahu gitu ya. Terus ya sejak saat itu pokoknya karirnya si Johnny Depp ini selalu melejit ya, termasuk dari bintang film papan atas lah ya di sana Hollywood gitu ya. Dan dia sering sekali memerankan tokoh-tokoh yang dikenal dengan peran-peran nyeleneh dan berkarakter unik gitu ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan taunya Johnny Depp sebagai Jack Sparrow itu ya, terus sama yang Charlie and the Chocolate Factory, terus ada juga yang filmnya Edward Scissorhands, itu sih zaman dulu ya. Terus ya pokoknya biasanya peran-perannya selalu yang berkarakter unik gitu ya. Terus anyway, cerita lagi ke cerita cintanya si Johnny Depp dan Amber Heard ini ya. Aduh, capek ya kalau ngikutin kasus itu. Tapi ternyata kalau saya cerita-cerita sama teman, sama saudara, sama sepupu gitu, ternyata banyak juga yang ngikutin kasus ini gitu ya. Jadi ya, tapi itu kok kayak toksik banget gitu ya. Kayak stres kali ya, kasihan deh Johnny Depp, stres kali ya kalau punya pasangan yang temperamental atau moody, gak jelas dan ambek-ambekan kayak gitu ya. Nah, itulah makanya saya cerita tentang cinta hari ini ya. Makanya nih pesan-pesan Q untuk anak-anak Q ya, untuk adik-adik, teman-teman, anak-anak, yang pesan dari saya nih, ibu-ibu ya yang sudah berkeluarga ya. Jadi kalau lagi anak-anak yang baru mengenal cinta atau lagi nyari pasangan itu ya, nyari pasangan itu susah-susah gampang ya. Ini pesan dari saya nih, ibu-ibu yang udah 20 tahun nikah nih ya. Jadi nyari pasangan itu emang harus serius, jangan kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Jadi masa-masa PDKT-nya, kenalannya itu dipakai benar-benar untuk kenal, untuk dikenalin sama keluarga, bisa masuk gak sih ke keluarga gitu ya, terus sama gak visi misi ke depannya. Terus harus banget diomongin segala macamnya, terutama sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius sebelum menikah gitu ya. Jadi jangan sampai ntar nyesel belakang gitu ya, nyesel belakangan dan dibutakan oleh
yang namanya cinta gitu guys ya. Jadi adik-adikku, anak-anakku, kalau cari pasangan harus serius dan jangan sampai salah pilih ya gitu. Jadi dulu nih pernah saya baca satu quotes dari Johnny Depp ya, yang bunyinya tuh gini, if you love two people at the same time, choose the second, because if you really love the first one, you wouldn't have fallen for the second. Itu tapi Johnny Depp bilangnya zaman dulu tuh, jadi kayaknya waktu itu mungkin dia lagi buta sama cinta ya. Jadi kayaknya dia lagi lagi cinta-cintanya lah sama orang kedua itu, entah siapa ya, soalnya banyak juga sih pacarnya Johnny Depp ini ya. Terus ya emang ya, makanya cinta itu kan buta ya, buta itu gelap itu nggak kelihatan. Jadi ya apa aja yang dilihat atau yang dikasih lihat itu pasti yang bagus-bagusnya aja kan gitu kan. Jadi yang aslinya belum keluar tuh biasanya ya kan. Nah itulah makanya dan emang gak ada manusia yang sempurna juga ya, jadi manusia juga bisa salah mungkin. Makanya itu saat itu Johnny Depp bilang kayak gitu karena dia lagi dibutakan oleh cinta ya. Tapi belakangan nih setelah kasusnya kelar nih, persidangan kelar dan Johnny Depp menang dari kasus itu, saya pernah lihat juga postingan lagi di Johnny Depp bilang ya, di salah satu sosmed, kira-kira dia bilang ya, penjara paling buruk di dunia adalah rumah tanpa kedamaian, dan hati-hati dengan orang yang kamu nikahi atau kamu cintai gitu. Jadi ya belajar dari pengalamannya kasus Johnny Depp kemarin lah gitu ya. Kayaknya memang hati-hati memilih ya. Buah aja lo pilih ya, sampai dibolak-balik milih buah, masa milih pasangan enggak gitu kan. Nah terus apalagi sih kalau ngomongin soal cinta ya, yang penting juga yang namanya cinta itu harus banget dirawat ya. Gimana sih pengalaman berbadi nih ya, gak kerasa deh tahu-tahu ternyata saya udah 20 tahun nikah. Apa selalu mulus? Gak juga. Apa selalu romantis gitu kayak ala-ala drakor gitu ya? Enggak banget ya, makanya ya kadang-kadang. Tapi semuanya lancar-lancar dan happy-happy aja gitu, ya enggak juga gitu kan, namanya juga hidup ya. Ada naik turunnya, ada ini, ada itu, disendet things lah pokoknya, things perintil banyak lah pokoknya ya. Apalagi dalam rumah tangga tuh pasti aja ada masalah ya. Dalam setiap rumah tangga itu gak semuanya mulus-mulus aja, banyak kan yang kelihatannya baik-baik aja di luar tapi di dalamnya kita gak tahu ya kan. Jadi dalam setiap rumah tangga itu pasti ada masalah deh, naik turun kayak roller coaster gitu ya, tinggal gimana kita ngadepinnya aja gitu ya. Pokoknya mah kalau ngomongin soal cinta mah panjang deh ya, definisinya juga macam-macam deh, gak bakalan kelar satu episode ngomongin cinta ya gitu, panjang dan lama kayak coki-coki coklat zaman saya ABG dulu. Pokoknya mah kalau ngomong soal cinta ya, daripada panjang-panjang mah udahlah pokoknya. Emang gak ada manusia yang sempurna, gak ada hal yang sempurna di dunia ini karena kesempurnaan hanya milik yang maha kuasa ya. Jadi yang penting selalu berbuat yang terbaik aja deh gitu ya. Terus ya memang selalu harus berhati-hati dalam segala hal deh ya gitu. Kalau ngomong-ngomongin soal cinta ya, pasti gak jauh juga dengan lagu-lagu yang bertema cinta. Dan kayaknya ngomongin cintanya saya segini aja dulu ya. Saya mau lanjut di episode selanjutnya, Music and Talk, ngomongin lagu-lagu cinta sepanjang masa. Oke. Jadi hari ini segini dulu ngomongin soal cintanya di catatan belajar Bubu alias catatan si Bubu. Ketemu lagi di Music and Talk Things Printil only on Spotify. Episode selanjutnya jangan lupa ya, saya mau bikinin playlist lagu-lagu cinta sepanjang masa. Oke, sampai jumpa. Selamat sehat selalu. Pokoknya selamat memilih cinta yang baik dan benar. Ya udah, pokoknya semoga hari-harimu dan hari-hariku penuh cinta. Oke, sampai ketemu lagi next episode ya. Dengerin ya lagu-lagu cinta sepanjang masa. Oke, Irake pamit dulu. Sampai jumpa. Bye.